Selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Hari ini kita membahas tentang apa ya? Mari kita cek dulu energi hari ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya cuma ngingetin lagi kalau bacaan ini nggak akan beresonansi ke semua orang, tapi buat kalian yang merasa ciri-ciri yang disebutin di kartu ini entah kamu ngerasa ini tentang kehidupanmu atau seseorang yang kamu kenal atau kamu cintain, berarti bisa aja ini bacaan ini tentang kalian. Nah, sesimpel itu kok. Jadi sekali lagi, ini bukan sesuatu yang tentang hal yang sangat akurat ya, maksudnya dalam artian anggaplah ini sebagai hiburan. Kalau baik untuk kamu dan bisa memberikan sedikit gambaran dan pencerahan, ya mungkin itu cocok. Tapi kalau misalnya emang enggak, ya jangan dipaksain ya. Agaknya ada entah kamu atau seorang di luar sana ada dalam energi menyesal, kedukaan tentang apa ini? Tentang sebuah apa ya, semacam perjuangan pada suatu hal yang seharusnya bisa dilakuin, dan ini tentang seseorang yang harus bisa memikirkan apa yang terjadi di masa depan, hal-hal yang indah. Oh iya, kadang-kadang kita itu mungkin punya kemampuan, tapi selama nggak ada kemauan itu nggak akan terjadi, nggak akan menjadikan suatu itu kenyataan ya. Tapi dan sebaliknya, kalau kita punya kemauan atau keinginan, imajinasi, tapi nggak ada kemampuan untuk mengusahakan itu akan menjadi sesuatu yang membuat seseorang nggak bisa mencapai hal-hal yang seharusnya bisa dicapai, dan itu akan membuat orang ini akan berduka, jatuh dalam kedukaan yang sangat dalam. Kalau ini tentang kamu, mungkin ada di antara kamu yang mungkin pernah atau entah beberapa waktu lalu atau di masa lalu sempat ingin melakukan sesuatu, entah itu usaha atau itu tentang dunia pendidikan atau mengambil jurusan kuliah gitu, atau mencari memilih pekerjaan yang tepat, tapi karena kurang berjuang ya, kurang pun bertekad banget, pada akhirnya ini menjadi sesuatu yang cuman jadi angan-angan, dan itu menjadi sesuatu yang hal-hal yang menjadi sesuatu yang disalin. Dan kalau ini tentang seseorang di antara teman-teman entah kamu atau seorang yang jauh di sana, ini digambarkan berduka karena dia nggak terlalu mengusahakan ketika itu bisa diusahakan. Ini kayak bentuk lampau di mana ini udah terjadi ya. Jadi entah kamu ada di posisi ini di mana kamu memiliki keinginan untuk entah mengambil jurusan atau karir atau apapun, tapi kamu kurang prepare, kamu kurang bertekad untuk jalan itu, sehingga mungkin hasilnya nggak sesuai yang kamu impikan ya, nggak sesuai yang dalam bayanganmu, sehingga itu menjadikan sesuatu yang kenapa gue nggak berjuang di waktu itu ketika gue punya kesempatan gitu. Dan kalau ini tentang hubungan antara dua orang, ini bisa kamu yang mungkin kurang berusaha sehingga kamu merasa menyesal, kenapa ya gue nggak dulu ketika gue dikasih kesempatan untuk ngelakuin itu, ternyata kamu menyia-nyiakan kesempatan. Atau ini tentang seseorang. Jadi sekali lagi, bacaan ini
kamu harus bisa menempatkan posisi itu. Apakah kamu merasa sebagai orang yang melakukan ini, atau jangan-jangan seseorang yang jauh di sana yang mungkin kan udah berpisah, itu melakukan semacam hal-hal yang harusnya dia bisa lakukan, tapi karena dia ragu. Oh ya benar ini ternyata saya megang kartu keragan. Karena dia ragu, karena mungkin dia ada di dalam dua pilihan, atau seseorang yang dia kurang berusaha banget untuk mengupayakan suatu hal, sehingga itu nggak akan pernah terjadi. Kesempatan selalu ada. Mungkin ini kasusnya nggak semua orang ya, tapi saya punya gambaran bahwa ada suatu cerita ketika ada beberapa di antara kalian yang dulu menjalin suatu hal, tapi salah satu di antara kalian atau orang tersebut, ya kita anggaplah sebagai kamu sebagai korban deh, tapi orang tersebut selalu ada dalam keraguan. Dia orang ini bisa aja loh selalu meminta saran dari temannya, atau mungkin mendapatkan input dari luar gitu, selalu dihalang-halangin, dan sehingga itu menimbulkan semacam kedukaan ya, penyesalan yang terjadi. Ini kalau di tarot namanya Five of Cup ya, Five of Cup energi, dimana energi kedukaan, energi penyesalan sih. Five of Cup dan loneliness. Apakah sekarang saya tanya, apakah kamu ada di posisi orang yang karena dulu kurang berusaha, entah itu karir ya, kurang berusaha sehingga itu nggak menjadi targetnya, nggak tercapai, atau ketika kamu salah mengambil jurusan atau salah mengambil keputusan, itu menjadi suatu kegagalan. Tapi kalau bacaan ini tentang sebuah relationship antara dua orang, sepertinya kalian berpisah dengan orang ini ya, karena kurang berusaha, kurang effort lah ibaratnya gitu. Dan seseorang yang selalu ada dalam keraguan atas sesuatu yang harusnya dia benar-benar berusaha, tapi karena selalu ada dalam keraguan, atau mungkin orang ini menunda-nunda, atau jangan-jangan kamu ada di posisi ini, akhirnya sekarang mungkin mulai merasakan yang namanya kesepian pada hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan bersama, tapi karena kurang diusahakan, itu menjadi suatu bentuk kedukaan yang sangat besar gitu. Ini kata yang berat. Tunggu, di bawah ada kata apa? Surrender, memasrahkan pada hal-hal yang udah terjadi di masa lalu. Kadang-kadang Tuhan itu menghendaki kita mengalami suatu yang buruk karena biar kita tuh belajar gimana kita menghargai suatu momen yang karena kita tuh nggak aware ya, karena kita nggak abai atau terlalu menyepelekan sesuatu yang mungkin nggak akan terulang lagi. Kadang-kadang ada di antara kita itu ketika bertemu dengan seseorang, ketika kita menjalin suatu hubungan, seolah tuh merasa bahwa udahlah nggak apa-apa, masih banyak kok yang mau sama aku masih bisa pacaran sama orang lain atau apa segala macam, atau semacam udahlah gue mau kuliah dulu atau kerja dulu, fokus kerja. Tapi ketika semuanya udah berantakan, akhirnya ini menjadi sesuatu yang mungkin nggak akan disesali di hari kemudian. Menarik. Dan memang ketika seorang itu nggak kurang berusaha, kurang effort, dan kurang bisa membayangkan apa yang terjadi di masa depan, itu nggak akan bisa kembali lagi dan selalu ada dalam keraguan. Biasanya seseorang pada akhirnya merasa kesepian gitu, merasa oh ternyata gak sesuai harapan. Aku tiba-tiba punya gambaran di mana mungkin ada di antara teman-teman yang tak sengaja nonton video ini di YouTube, terus
ngerasa bahwa apa yang kalian capai selama ini, atau seseorang yang karena dia fokus kerja atau fokus kuliah atau ngurusin apapun itu dan menjadikan hubungannya cuma ke nomor sekian, pada akhirnya setelah dia mencapai kesuksesan atau orang-orang di sekitarnya udah nggak lagi sama dia jadi merasa kesepian gitu. Ini akan related sama seseorang yang digambarkan sebagai orang yang dia selalu dengerin apa kata temannya atau orang tuanya atau orang yang paling dekat sama dia yang selalu bilang gini, udahlah kamu fokus kerja aja, nanti kalau pacaran atau ini gampang nanti aja gitu. Atau dia bisa bilang, mungkin teman kerjanya gitu, oh kenapa sama itu, udahlah itu ditinggal aja tuh, kayak gitu. Dan orang ini kemungkinan besar juga digambarkan sebagai orang yang dia selalu merasa bahwa hubungan itu sesuatu yang bisa diabaikan karena dia lebih mengejar karir, mengejar prestasi di bangku pendidikan dan sebagainya, sehingga relationship itu di nomor sekian kan. Tapi orang ini entah dia itu awalnya ketika ada waktu senggang untuk jalin hubungan atau memperbaiki suatu hubungan, dia selalu dibawa untuk tidak fokus pada hubungan percintaan dan dia selalu nurut nih, digambarkan seperti itu. Sehingga ketika dia ngikut sama temannya di waktu senggang atau ikut sama acara-acara keluarga dan sebagainya, atau teman nongkrong atau ke konser atau apapun itu, ada momen, sepertinya ada momen, ini mungkin gak akan semua orang rasain ya, akan ada momen ketika orang di kartu ini teman-temannya yang biasanya ya ada kumpul, atau yang keluarganya atau paman yang suka nyuruh dia buat datang, atau teman kerja yang suruh dia buat ngikut dia ke mana, ke sini atau ke sini buat urusan kerjaan di luar jam kantor dan sebagainya. Tiba-tiba mereka bilang, sorry ya gue gak bisa nemenin kamu soalnya aku sama istri atau aku sama suami, atau sorry ya aku lagi sama ngurusin jagain bini atau apapun itu. Dan mereka punya pasangan sendiri-sendiri, sehingga pada akhirnya ketika orang ini udah sukses, udah ini, orang yang dulu selalu bilang udahlah urusan ini percintaan atau hubungan itu nanti aja, atau bilang udahlah kamu masih banyak kok di luar sana yang kamu bisa ini gitu. Dan waktu udah berputar ya, akhirnya orang di kartu ini merasa bahwa teman-temannya, keluarga atau segala macam itu ternyata ngasih sesuatu yang membuat kehidupan percintaannya itu berantakan. Nah, sehingga dia merasa kesepian dan dia mungkin merasa menyesal karena udah ngikutin omongan orang yang justru mereka menjaga hubungan relationship mereka tuh gak dicampurin, tapi dia selalu mengizinkan orang lain untuk ngasih saran-saran atau mencampurin apa yang dia ini agak kompleks ya, karena kayaknya semua orang pernah ngalamin deh, kayak mungkin kamu atau seseorang di luar sana, entah kamu sebagai orang yang ditinggalkan orang ini karena orang ini fokus sama keluarganya, ngurusin adik-adiknya, atau mungkin urusan kantor yang tugas numpuk dan sebagainya, atau mungkin dia lebih suka main sama teman-temannya gitu, atau janjanin kamu. Tapi setelah semua udah berlalu dan orang-orang yang selalu ada buat dia tiba-tiba bilang dia nggak bisa, ini dia menjadi kesepian. Dia selalu, makanya akhirnya jatuh dalam kedukaan yang sangat besar. Karena apa yang terjadi di Mas, karena terlalu mempercayain hidup dia. Padahal gini loh, biasanya kita itu harus bisa memanage antara hubungan apapun itu. Misalnya urusan kerja ya kamu urusan kerja sampai di jam kerja, setelah itu kerja kamu jangan terlalu mencampur adukan orang-orang di kerjaan dengan hubungan di
hubungan pertemananmu, dengan hubungan keluargamu, dan hubungan percintaan sama juga nih ketika seseorang yang mungkin dalam berkeluarga. Ya di keluarga, tapi jangan bawa urusan keluarga ke tempat kerja yang membuat kamu jadi pusing, frustrasi karena bikin hal kayak semacam itu. Dan sama juga nih hubungan pertemanan seharusnya nggak boleh dicampur adukan dengan hubungan kerja, dan hubungan pertemanan juga nggak boleh bercampur dengan urusan percintaanmu. Jadikanlah itu sesuatu yang private, sesuatu yang cuman urusan kamu, karena apa yang kamu alamin belum tentu orang lain tuh bisa ngerasain jatuh bangunnya di kamu sama juga nih. Jadi ketika ada seseorang yang mungkin pernah ngasih nasihat, oh kamu harus fokus kerja, jangan pacar, enggak, kamu nggak boleh gitu, karena urusan juga urusan kalau beda aspek ya seharusnya bisa berjalan secara beriringan. Kamu urusan keluarga ya kamu ada porsi untuk urusan keluarga, kamu urusan pertemanan ada porsi untuk berteman, dan ada sekat-sekat gitu, kemudian urusan kerja jangan, ya udah ya kamu fokus sama kerja, tapi tetap semuanya yang lain tuh berjalan sehingga kamu gak akan merasa menderita di ini gitu. Ini adalah kartu Oracle Sword untuk membuat kita lebih terarah dalam menjalani sebuah relationship. Dan sekarang kita mau lebih general ya, apa yang akan terjadi, apa yang sedang dialami orang-orang di kartu ini. Kita akan menggali lebih dalam tentang itu ya. Tadi barusan sebenarnya ada kartu Page of Cups, tapi saya shuffle lagi soalnya itu mungkin menceritakan tentang seseorang yang mungkin berumur muda ya, mungkin baru-barunya kuliah atau baru-barunya kerja, yang dia nggak bisa memanage antara perasaan pribadi, urusan kerjaan, teman main, sama urusan keluarga. Jadi itu nggak bisa nyampur-nyampur dan akhirnya dicampurin, dan dia akhirnya bingung sama dirinya sendiri itu. Seseorang menjadi powerless atau kehilangan. Ini bisa tentang orang yang kehilangan semangat hidup, karena itu juga ada kartu loneliness, orang yang kesepian, orang yang selalu ada dalam keraguan karena dia nggak bisa memanage antara kemauan dan kemampuannya. Ini kemampuan, ini anggaplah ini kartu kemampuan, ini kemauan. Ketika seseorang kemauannya tuh diragukan oleh orang lain. Ini kemungkinan besar aku tiba-tiba menganggap bahwa orang di kartu ini, entah jangan-jangan juga kamu, ketika seseorang punya kemauan atau keinginan untuk mencari sesuatu, tapi karena dia itu selalu dicampurin sama bisikan-bisikan dari kanan kiri, selalu bilang kamu akan bisa kayak gitu, kamu nggak akan berhasil, atau wah apaan sih nggak akan ini gitu. Orang ini agaknya ada dalam posisi dimana teman-teman atau keluarga atau orang terdekat yang dikenal bisa membuat dia meragukan apa yang ingin dia capai, apa yang ingin, entah itu pekerjaan, karir, dan mereka bukan support system yang tepat karena nggak semua orang hidup dalam lingkungan yang mendukung apa yang dia inginkan, sehingga dia merasa powerless atau nggak berdaya menjalani itu, dan itu membawa dia pada kartu ini, grief, kartu kedukaan, penyesalan yang sangat dalam, dan kesepian karena menyadari bahwa ketika dia semakin berumur, dia tahu bahwa apa yang dia pilih selama ini atau yang dia jalanin karena dia terlalu mendengarkan kata orang lain, apapun itu bacaan di kartu ini, entah ini tentang karir atau pendidikan atau hubungan dengan kerjaan atau apapun, atau mungkin relationship. Orang di kartu ini digambarkan sebagai orang yang sekarang merasa nggak berdaya, merasa kesepian karena keyakinannya pada suatu hal selalu di apa ya, ini ada energi third party, energi pihak ketiga.
karena dia terlalu terlalu dengar apa-apa, selalu minta pendapat orang lain, apa-apa selalu apa ya, jadi dia nggak sengaja dia didikte sehingga dia nggak pernah happy, nggak, sesuatu yang nggak tercapai dalam itu ada distrust reverse. Dan dia harusnya udah mulai mengetahui ya, dia udah mulai sekarang orang ini, entah kamu atau seorang itu udah mulai mengenalin apa yang harusnya dia perbaiki. Ini tentang sesuatu yang dia harus menangin gitu ya kan. Ini ada five energy yang di Griff tadi ya, jadi ini posisinya udah bentuk lampau. Ini tuh di sini sama kayak tuh mantan, kayak seorang yang bertukar ngeliat menunduk ke bawah. Ini five of cup energy sama dengan ini, tapi ini sepertinya udah lampau. Jadi ini kalau ini tentang kamu udah mulai menyadarin itu, tapi udah terlambat, agak sedikit terlambat. Tapi kalau ini tentang kamu jadi hubungan dengan orang ini orang yang udah mungkin berpisah dari kamu, sekarang udah ngerti bahwa dia melakukan banyak sekali kesalahan yang dia harusnya dia nggak lakuin gitu, karena dia nggak kemauan dia tuh tinggi, tapi dia kemampuan dia tuh nggak diasah gitu, dan dia selalu ada dalam keraguan sehingga membuatnya kesepian ya, karena apa yang dia perbuat di masa lalu. Dan ya, ini mungkin orang yang udah mulai ngerti gimana memulai sesuatu, hidup dengan passion, hidup dalam kehangatan. Dia udah mulai mengenal diri sendiri. Apalagi ini ada the moon reverse, artinya orang ini udah mengenalin apa yang harusnya dia inginkan, dia harus capai dengan tekad yang sangat kuat, dan dia udah nggak boleh lagi ada dalam keraguan, karena keraguan itu akan selalu membawakan kepada kedukaan, dan kedukaan selalu akan membuat seseorang jatuh dalam kesepian hidup dan sesuatu yang akan disesali di masa depan. Menarik. Oke. Ini ada kartu stagnasi ya, kayaknya. Ini ada time dilation. Ini adalah kartu stagnasi di mana seseorang merasa kesepian. Ini secara global reading. Kalau ini tentang kamu yang mungkin ngalamin hal itu, sekarang mengalami rasa kesepian, stagnan, kayak hidup kayak gini-gini aja gitu loh. Dan itu juga tentang seseorang yang mungkin kalian udah berpisah ya. Orang ini juga udah merasa kesepian. Menarik. Dan kebetulan di sini ada fight kekosongan. Apapun yang dilakukan atau apapun yang kamu lakukan sebagai orang di tokoh di kartu ini, merasa hal-hal lain yang dicapai itu nggak akan bisa mengisi kekosongan dalam diri. Entah kenapa ada bacaan seperti itu sih. Jadi apa? Ada divine masculine. Ini pasti tentang seseorang yang kamu cintai juga, tapi kalian berpisah loh. Ini kasus tertentu ya, artinya ini tadi secara jelas, tapi dalam sebuah ini nggak akan respon ke semua orang ini ceritanya nggak beda ya. Orang ini karena dia terlalu ada ini ya, dia terlalu dengar apa kata orang, dan dia punya keinginan tapi kemauan, tekadnya tuh kurang ya, dan sehingga orang ini merasa powerless dan selalu ada dalam keraguan, sehingga kalian sepertinya juga berpisah. Agak ribet banget ya, tapi nggak apa, namanya juga orang. Tapi orang ini masih mikirin kamu loh. Buktinya ini guys, dia masih mikirin kamu loh. Dia masih mikirin kamu sekalipun kamu udah berpisah. Tapi ada kenapa ada kartu ini ini ada momen ketika mungkin ketika sekarang kamu single juga nih, orang itu juga mungkin single, dan ini divine counterpart kayaknya.
ini mungkin soulmate kamu udah bertemu dengan orang ini, buat kalian yang udah pernah kenal sama orang ini, dan kamu akan tahu bacaan yang buat kamu temukan di mana kamu entah kenapa masih mikirin seseorang di luar sana yang dia mungkin juga berduka nih, dan kamu juga berduka, dan kalian berpisah gara-gara ada orang ketiga yang menghalang-halangi hubungan kalian. Dan ini ada di titik ketika kamu merasa, apa jangan-jangan gue diguna-guna supaya gue kok inget terus sama dia, atau aku jadi mimpiin dia terus. Enggak, ini bukan kamu diguna-guna atau dia juga mungkin merasa gitu, tapi kalian satu sama lain tuh saling mikirin gitu. Ini yang membuat kalian tuh mungkin kebawa mimpi. Mungkin ada di antara teman-teman juga merasa bahwa suka mimpin orang ini, atau ada suatu lagu yang tiba-tiba kamu ingat ya. Itu adalah momen dimana ketika orang ini juga lagi ingat kamu. Jadi kamu harus aware ya, atau apa istilahnya, hati-hati atau perhatikan apa yang kamu dengar dan kamu rasakan dan kamu lihat juga. Entah itu mungkin di jalan tiba-tiba kamu dengar sebuah lagu, kamu ingat seseorang. Kadang-kadang itu lagu itu, entah itu penggal liriknya, itu menceritakan tentang apa yang lagi dia rasain tentang kamu. Kamu harus hati-hati. Dan ini tentang seseorang yang ketika terjadi konflik, orang ini mendiamkan kamu begitu aja. Kalau aku nggak salah, ini ada kemungkinan juga kalian mungkin berpisah dengan seseorang, dan berpisahnya itu kayak tiba-tiba nggak ada kabar gitu aja gitu, tiba-tiba kayak lost contact gitu aja, kayak pokoknya tiba-tiba udahan gitu aja. Ini sesuatu yang absurd banget sih. Kalau nggak semua orang ngalamin ini kok, tapi banyak orang ngalamin ini, dimana tiba-tiba kalian berpisah begitu aja tanpa sebab, dan mungkin juga salah satu dari antara kalian sempat mencoba untuk menghubungin ya, tapi selalu dapat silent treatment. Ini silent treatment sih, ketika terjadi suatu konflik, terus kamu mungkin sampai ngomong sampai berusaha, tapi enggak itu, ini keluar lagi loh. Baik dirimu sama atau dia ini juga mengalami stagnasi, atau merasa kayak waktu berasa begitu lama karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakuin, dan kamu juga nggak tahu apa yang dia harus lakuin. Dan kalau ini tentang seseorang yang kamu jalin hubungan, orang ini merasa dia sayang banget sama kamu karena ini ada kartu maskulin, tapi dia ngerasa nggak pantas untuk bisa bersanding di depanmu, karena mungkin orang ini pernah ngelakuin suatu kesalahan yang besar, atau pernah mendoain kamu, atau pernah selingkuh, atau kalian mungkin yang sudah menikah udah bercerai atau pisah ranjang. Kesalahan yang membuat segala sesuatu merasa I'm not good enough for you gitu. Ini agak spesifik ya. Ini mungkin bisa juga pasutri, atau kalian udah berpasangan atau berpacaran atau baru kenal, terus suatu hal gara-gara ada orang ketiga yang mungkin mengkompor-kompor itu sesuatu sehingga hubungan kalian tuh berantakan banget gitu dan ngilang gitu aja. Ada adegan seperti itu. Ya mungkin nggak semua teman-teman yang di kartu ini emang seperti itu, tapi ini agaknya mengarah ke hubungan yang membawakan kedukaan sangat berat. Kenapa salah satu pihak ini mempercaya sama omongan orang lain gitu, sehingga terjadilah seperti itu. Kita pakai kartu terakhir untuk mengkonfirmasi. Di tengah malam. Baik kamu atau seseorang, ketika terjadi hal ini, dia nggak merasa kayak baik-baik aja gitu. Merasa ketika seseorang, teman-temannya tuh ngobrolin kamu, atau kamu lagi sama orang terus ngobrolin mantan segala macam, dia merasa kayak baik-baik aja, tapi hatinya pasti bergetar. Dan
orang ini kalau seandainya nih ya, ini nggak semua orang, seandainya dia mungkin sekarang udah punya pacar baru atau deket sama orang, tapi di dalam hati dia kamu yang paling deket, kamu yang paling dipikirkan, ada kartu ini, ada kartu ini, dan kartu ini yang selalu diperhatikan dibandingkan hubungan-hubungan yang sangat hambar itu. Atau bisa juga kamu ketika kamu mungkin sekarang punya pacar baru atau mungkin udah mulai kayak menjalin hubungan yang serius ke pernikahan, kamu masih mikirin mantan gitu, kamu mikirin seseorang di luar sana. Ini kalau kompleks ya kayaknya bacaan ini. Apa ini? Kalau ini tentang seseorang yang kamu kenal itu dan kalian udah berpisah dan mengalami kejadian-kejadian ini dan dia merasa menyesal dan merasa nggak berdaya, ini sebenarnya mirip ini sama ini. Powerless banget, merasa nggak berdaya karena mungkin saat ini sebagian besar di antara kamu ada di posisi bahwa kamu udah mulai move on, kamu udah mulai merelakan apa yang udah terjadi di masa lalu, entah itu break up dengan pacar, kekasih, atau mungkin kalian udah bercerai atau pisah ranjang, udah mulai sibuk sendiri gitu. Dia merasain itu. Divine counterpart orang yang pernah jalan sama kamu merasa kamu udah ninggalin dia gitu secara perlahan ya, udah mulai move on. Atau mungkin bisa juga ada di antara kalian sebenarnya seseorang di luar sana lihat sosmedmu, lihat bahwa kamu udah mulai move on, dan orang ini mungkin kelihatan happy dengan pacar baru, dengan kesibukan baru, dengan segala macam, tapi itu nggak seindah atau nggak sebagian kamu pikirkan gitu. Kalau ini tentang hubungan dengan dua orang ya, dan ini juga bisa tentang kamu yang mungkin kelihatan perfect banget, punya pacar baru, punya duit segala macam, tapi kesepian gitu, kesepian ya. Ini kalau nggak kamu ya dia gitu. Tapi lagi-lagi kamu akan merasa bahwa kalian berpisah, apa ya istilahnya, jauh di mata tapi dekat di hati. Ya namanya juga masih cinta ya, kita kan nggak boleh munafik ya. Kadang-kadang kita tuh harus jujur sama diri sendiri tentang apa yang kita alamin, karena kalau kita selalu meyakini bahwa nggak apa-apa nanti juga hilang, nggak apa-apa nanti juga lupa gitu aja, atau nanti juga itu nggak akan kepikiran lagi, nggak boleh gitu. Ketika kamu merasa bahwa segala urusan itu harus dikelarin ya, kamu harus berusaha untuk kelarin, kamu harus jujur sama diri sendiri, dan orang itu harus jujur sama perasaan dia supaya dia nggak selalu ada dalam stagnasi dan selalu ada dalam kedukaan yang sangat dalam ya, karena dia selalu meragukan atau nggak meyakinin dorongan hati. Ketika seseorang itu nggak mempercayai intuisi dia, biasanya orang ini akan selalu celaka. Orang ini nggak akan selalu hidup dalam apa yang dia inginkan selama ini gitu. Tapi perasaan ini harus muncul. Tuhan semesta menghendaki bahwa ini harus dinyatakan gitu loh. Dan mungkin ada kemungkinan besar orang ini akan datang dalam kehidupan, atau kamu akan menemui dia suatu saat nanti untuk menyampaikan hal-hal yang harusnya bisa disampaikan. Karena hubungan ini berantakan justru karena ada orang ketiga yang entah itu cuman memberikan saran atau asal ngasih nasihat segala macam, tapi nggak cocok gitu loh. Menarik. Semoga bacaan ini bermanfaat buat teman-teman yang ditakdirkan untuk menerima pesan dari kartu oracle ini. Ini mungkin nggak akan terlihat ke semua orang sekali lagi, dan teman-teman harus bisa menempatkan diri apakah kamu ada di posisi ini, atau ini tentang kamu
suka sama seorang tapi kamu udah berusaha, dan bacanya tentang orang yang kamu ada hubungan khusus gitu. Semoga